norma agamanya. Kalau orang ada yang ngingetin sholat. Saya pasti ngomongnya nggak mau takut kecanduan. Nah, seperti itulah. Kayak gitu ya. Sebenarnya waktu itu yang saya cari itu adalah ini, ketenangan, kekayaan hati, enak gitu. Saya nggak peduli waktu itu saya punya uang atau tidak punya uang, saya nggak peduli. Tapi hati hanet gitu ya, merasa kaya gitu. Wah ini nikmat, saya bilang ini nikmat. Ini mahal, ini nikmat. Ngetrennya mulai belajar agama. Betul. Jadi mudah sekali saya menemukan suasana agama. Tapi ketika saya pindah ke Sumedang, mulai menurun, mulai inilah apa kadarnya jauh gitu, mulai menurun karena suasana agamanya tuh hilang. Oh justru Kang Wok itu kesulitannya pas ketika pindah lagi ke Sumedang ini betul, lingkungannya ya. Kurang kondusif mungkin ya karena sayanya sendiri juga gimana ya, saya belum jadi dai lah intinya. Betul. Kalau jadi dai mungkin setiap saya bertemu dengan satu lingkungan, mungkin lingkungan itu akan terasa suasana agama. Jadi saya masih terbawa suasana yang ada gitu. Iya. Gitu. Intinya itu. Jadi memang keimanan itu, maka Rasulullah memang perintahkan kita berjemaah memang luar biasa. Hikmahnya itu memang luar biasa gitu. Boleh tahu Kang, kenal sama Kang Yo dari tahun berapa Kang? 2018 ya Kang ya? Pak Ustadz ya? 2018. 4 tahun ya? Iya. 4 tahun kalau sudah lama juga ya berarti ya. Dan itu Kang, betul tidak seperti ada info yang saya dengar bahwa salah satu personil grup band dari Noah, Kang Reja itu ikut, kan sekarang sudah mulai hijrah. Nah, apakah itu ada andilnya Kang Wok itu dalam mengajak beliau sih itu mah kan sebenarnya begini. Saya bersilaturahim kepada beliau iya. Cuma beliau karena siapa dan siapa saya nggak tahu. Saya silaturahim ya datang saya ke tempatnya. Waktu itu pertama yang kita satu pengajian itu ada Lukman pemain gitarnya. Itu sahabat lah itu. Saya kemana-mana bareng waktu itu. Lukman dia ada risau dengan Reza pemain drumnya. Katanya yang paling nakal di band itu Reza katanya. Ayo kita datangi katanya. Saya pertama datang sama Lukman sama teman-teman musisi lain. Tapi Rezanya nggak mau keluar, dia ngumpet di atas. Mungkin waktu itu kita datang mau ada kamu. Kita datang dengan setelan yang jos lah intinya, punya pakai gamis, ada yang pakai sorban. Reza takut, ngapain ini waktu itu ngomongnya EPI mau ngapain kesini waktu itu gitu. Kita waktu itu nggak ketemu sama Reza, tapi berapa minggu kemudian itu Reza datang sendiri ke pengajian. Waktu kita ada pengajian di Antapani. Datang sendiri. Iya, datang sendiri. Waktu itu ketemu sama saya ngobrol. Di Bandung itu Di Pak? Bandung ya, di Antapani. Dia bilang, saya pengen keluar dari band katanya. Tenang aja dulu. Ada apa, saya udah capek katanya, udah muak gitu waktu itu. Saya pengen hijrah. Dan alhamdulillah Reza itu sekarang itu luar biasa. Kalau misalkan saya mungkin keluar dari band vakum dari band karena memang bandnya sudah ngelaku lah. Intinya udah suasana band. Reza itu dia cabut dari band itu ketika dia dapat kontrak miliaran gitu. Itu iman seperti apa? Gitu. Dia itu ketika minta izin, kata dia ketika dia minta izin ke waktu Reza mau keluar dari band itu dia pada subuh jam 5 tuh ke rumah saya. Bos saya fix mau keluar dari band. Dia ngobrol bawa cerita bahwa bosnya itu ya dari musika itu, kamu jangan keluar, ini ada kontrak sekian miliar. Dia tetap dia keluar. Oh itu iman luar biasa sih bilang. Itu luar biasa. Makanya nggak heran Reza itu sekarang luar biasa. Karena memang basicnya dia itu kuat gitu. Dia tuh wah luar biasa. Luar biasa aja. Panutan aja ya. Kan? Saya juga ketemu kemarin tanggal 22 Maret kemarin saya ketemu sama Reza. Saya bilang jangan ngobrol sama Reza. Lihat muka Reza aja saya udah pengen tobat gitu. Luar biasa. Jarang ya orang kayak gitu ya. Itu luar biasa, auranya itu luar biasa. Di puncak karir. Saya malu ketika mau dia tuh malu. Aduh, saya pengen tobat. Ketemu kamu saya pengen tobat. Kata dia bilang enjoy aja brother. Enjoy aja. Gitu, luar biasa. Iya. Dan itu kan kalau boleh di-share mungkin ke teman-teman yang di rumah, salah satu alasannya beliau untuk berhijrah, Akang tahu tidak alasannya? Mungkin ya, apa yang intinya gini Kang, orang-orang sesukses apapun tapi dia di luar agama itu tidak akan bahagia, tidak akan pernah bahagia sesukses apapun, karena ya
Dan di luar fitrahnya manusia itu di agama dia akan merasa bahagia, ikan di dalam air dia akan merasa happy gitu kan. Betul, betul. Sukses-suksesnya Reza di Peter Pan, di Noah, tanpa ada agama dia pasti nggak bahagia. Sementara orang yang sudah ada dalam puncak itu dia mencari kebahagiaan itu ada di mana sebenarnya. Oh iya. Sementara Ya. seluruh impian orang itu dia sudah dapatkan. Punten ya, harta, Iya. popularitas, seperti itu dia sudah dapatkan. Di mana tapi letak kebahagiaannya di mana? Dia tidak menemukan. Saya pernah merasakan seperti itu. Jadi di mana happy itu di mana gitu. Ya. Ketika mulai ada niat untuk belajar agama, nah ini gitu. Oh ini ternyata di sini gitu. Gitu sih. Jadi kalau saya simpulkan mungkin ya Kang Wok, baik itu Kang Wok maupun Kang Reza Noah, ketika mulai merasakan kebahagiaan lahir batin itu justru ketika telah mendalami ilmu agama ini, mungkin begitu ya Kang. Siapapun pasti seperti Siapapun, itu. sesukses apapun Siapapun. orang, Betul. dia tidak akan menemukan kebahagiaan ketika dia jauh dari agama. Siapapun pasti seperti itu. Begitu. Dan kita harus nafikan ada orang di dalam mercy terbaru, ketika azan berkumandang dia tidak berhenti di masjid, pastikan dia bukan orang bahagia. Pastikan. Kalau kita tidak memastikan dia orang bahagia, nanti ini berarti kita sudah kepada Nabi kan, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Begitu teman-teman ya. Mang Yo, boleh ini boleh diinikan dulu nggak, Mang Yo di Posisinya nggak usah di sini saya. Jadi ditarik apa dari obrolan saya bersama Kang Wok tadi. Nah mungkin yang dari kacamata Mang Yo sendiri mungkin yang bisa disampaikan kepada para pemirsa, khususnya buat teman-teman Ahwatun, gimana Mang? Kalau menurut beberapa guru ada 3 perkara mungkin ya. 1, iman luar, iman dalam. Iman luar. Awalnya iman luar, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yakin semua, tapi mengamalkan berat. Nah, itu. Mengamalkannya yang berat. Iya, iman luar. Iman dalam di lisan, di hati, dan diamalkan. Ini tingkatan awok, insya Allah best people, insya Allah. Amin ya Allah, mudah-mudahan jadi doa. Amin. Yang kedua, tazkiyatun nufus, bersihan hati dengan niat innamal amalu binniyah, yang tadi itu awok. Sekiranya ini tidak baik, saya pengen berubah ya Allah. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Tazkiyatun nufus, bersihkan hati dengan mengikuti itabi kata Rasulullah SAW, dan beliau mengikutinya, yaitu mengamalkan sunnahnya, diantaranya syiar dakwah dan sebagainya. Minimal lin nafsi, minimal untuk dirinya sendiri, baru terjun ke wa ahli, keluarga, baru terjun ke binas, yaitu biji buah 1 dilempar bisa tumbuh, maka terus itu namanya ngalir sampai ke itu MLM ya, semacam kalau bahasa tanda kutip MLM, zariah. Itu bisa jariah walaupun orang itu sudah meninggal, maka terus ngalir. Dan tidak hanya orang itu saja, termasuk kedua orang tuanya dan sebagainya akan menikmati amal soleh dari anaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan ya tadi itu istiqomah secara basic tetap, tapi di dalam istiqomah ada tingkatan terus, mudah-mudahan sampai puncaknya insya Allah. Amin. Sampai dengan istilahnya mendapatkan surganya Allah, baik di dunia dan di akhirat. Patut ditiru teman-teman ya yang ada di grup, insya Allah. Ini ada pertanyaan, mungkin Kang Wok Mang, saya tujukan ke Kang Wok dulu, boleh mungkin ya? Kang minta pendapatnya. Ini ada pertanyaan dari Kang Asep Tangerang. Nah katanya itu pas hijrah ini bagaimana Kang, ada tanggapan dari orang lain atau teman di sana sini, baiknya atau buruknya? Mungkin maksudnya di sini tuh ketika teman Kang Wok itu ada yang mencibir apakah ada yang mencibir, terus ada yang bagaimana? mendukung, itu sikap Kang Woknya bagaimana mungkin? Tantangan terberat itu adalah dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga. Iya. Dari keluarga, karena bagi keluarga cukuplah, jangan terlalu seperti itulah gitu kan. Iya. Agama itu biasa-biasa saja gitu. Waktu itu. Ya waktu itu arahan saya mendapat bimbingan waktu itu, jangan mendakwahi keluarga, nanti jatuhnya kepada orang tua dan sebagainya, itu nanti jatuhnya dosa gitu. Tapi dengan kita ikrom, artinya kita banyak melayani ke istri, banyak melayani. Saya istri di hijab itu alhamdulillah tanpa saya suruh,
Masya Allah. Tapi saya suasanakan agama di dalam rumah, saya hidupkan taklim, saya sholat berjamaah, saya hidupkan sholat sunat, tadarus, Quran dan sebagainya. Akhirnya suasana agama itu Dengan muncul sendirinya ya, tercipta. dan akhirnya ada keinginan untuk berhijab waktu itu. Jadi tantangan terberat itu adalah dari keluarga awalnya. Cuma resepnya waktu itu berat sih, amalkannya berat, itu lidah ringan di lidah, berat di amal gitu kan. Itu sebenarnya ikrom, jadi melayani aja, itu jangan banyak ini bicara. Cuma berat masih namanya orang baru belajar lah. Namanya orang baru belajar, seperti kita baru belajar karate, pengennya berantem kan gitu kan. Beda dengan orang-orang sudah berilmu gitu kan. Betul. Lebih kalem, lebih santai. Namanya orang-orang yang baru belajar ya sampai sekarang pun pengennya tuh ini aja lah gitu. Ngomong-ngomong gitu aja. Tapi kalau sampai sekarang kan masih ada tidak teman-teman Akang yang mungkin mencibir atau mencela? Saya malu sebenarnya sekarang. Karena saya jauh dari standar saya gitu. Iya. Saya tahu, saya pernah merasakan nikmatnya ketika saya waktu itu bahasa saya adalah mabok iman. Saya mabok iman, nikmat banget. 15 menit sebelum azan saya udah di masjid, sudah nikmat. Keluar tidak cepat-cepat keluar di masjid itu betah banget, di masjid itu betah dan sebagainya lah. Saya sampai mabok iman. Nah, sebenarnya itu yang hilang. Saya tuh lagi nyari, saya pengen seperti ini lagi. Sementara rumus-rumusnya sebenarnya tahu sebenarnya, cuma masya Allah gitu. Ya doakan sajalah, doa. Amin. Ya alhamdulillah sekarang saya kenal dengan Pak Ustadz, sedikit mungkin bisa apa yang itu saya bisa ini lagi cari lagi. Berarti untuk Kang Wok kan tantangan terberat itu untuk di keluarga sendiri ya kan. Berarti Kang Wok yang dilakukan oleh Kang Wok adalah Kang Wok dengan memberikan teladan mungkin ya ke. Teorinya harusnya seperti itu. Cuma dalam kenyataannya ada ya mix lah. Ada saya diingatkan lagi memberikan teladan, ya namanya juga orang belajar gitu. banyak ya namanya orang belajar inilah gimana lah kan gitu. Cuma teorinya seperti itu, harusnya memberikan teladan dan sepertinya. Ya saya cobain beberapa. Cuma yang istiqomah itu berikan. Jadi gini aja, misalkan saya pulang ke rumah itu harus bawa oleh-oleh buat keluarga, itu sunnah kan. Terus di rumah itu saya bantu pekerjaan istri, saya ringankan pekerjaan istri, harusnya seperti itu. Cuma kan berat kan. Ya ada lah seperti itu, niatnya ada lah, niatnya besar gitu kan. Ya harusnya seperti itu. Kata ulama kalau misalkan kita sudah mengamalkan sunnah Nabi di rumah kita, maka insya Allah nggak ada masalah. Nabi itu kan pernah diceritakan berebut cucian sama Siti Khadijah kan, saling ingin mengerjakan. Sampai itulah kerennya Nabi gitu kan. Nabi itu keren banget itu, contoh di segala panutannya buat kita semua. Ya itu tadi betul. Gimana Bang? Jadi dakwah di keluarga itu ikram, sangat harus menghormati terutama kedua orang tua keluarga. Namanya yang mengutamakan itu, yang diutamakan daripada lisan itu dengan akhlak itu. Dicontohin dengan oleh Rasul dulu juga diutami makarimal akhlak, apapun itu lebih mengedepankan contoh ketimbang basa-basi gitu. Itu bagus yang dilakukan Allah Subhanallah. Semoga tetap bisa melaksanakan hal kebaikan baik di keluarga, apalagi nanti sampai ke masyarakat banyak insya Allah. Karena kan prinsipnya betul kata Allah, orang yang manfaat itu ya untuk yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang orang baik itu. Subhanallah. Saya beralih dulu ke Mang Yo ya, Kang Wok. Dan Mang, memang apakah keadaannya seperti itu Mang, ketika seseorang ingin menjadi lebih baik itu, mulai ingin berhijrah lah katakan, apakah dari keluarga itu memang selalu ada saja yang menjadi kendala gitu Mang? Ketika kita ingin berupaya lebih baik, ada keluarga yang kurang ini mungkin sama kita, apakah selalu begitu Mang? Ya dipastikan. Biasanya kan kalau enggak dari diri sendiri, diri sendiri terutama hoream, males, duduk dan lainnya untuk mengamalkan sholat aja, misal pas lagi enjoy lain sebagainya, itu hoream, itu tantangan ujian juga. Maka sobar di situ, sobar harus benar-benar sobar. Itu kan menahan diri dari keinginan, menahan diri dari rasa yang memang tidak menyenangkan. Itu harus sobar, maka dilawan hal-hal demikian, itu termasuk lulus insya Allah. Yang kedua ya pasti dari internal, dari keluarga. Kalau yang sudah menikah anak istri udah pasti. Kadang-kala kan untuk menyatukan satu persepsi itu luar biasa susahnya. Tapi ya sekali lagi dengan akhlak dicontohin, maka insya Allah pasti akan mengikuti.
Yang selanjutnya biasanya dari teman-teman yang dekat yang belum satu arah, satu ikhwan, belum satu ini gitu, satu jalan, ya tetap mencibir, oh gitu, abaikan saja. Abaikan saja. Dan terus dilaksanakan, satu contohin, dua doakan. Satu Maka contoh, insya dua Allah. doakan. Ya dengan akhlak, contohin kita yuk ke masjid, jangan ini aja, jangan bosan, jangan bosan, tetap ajak untuk sholat jamaah dan lain sebagainya. Alaikum bil jamaah, maka insya Allah akan kuat. Apapun itu, baik secara keluarga maupun umum, alaikum bil jamaah pasti insya Allah kuat. Lalu ini Mang, boleh minta tipsnya nggak Mang? Ini kalau saya tadi mengutip kalimatnya dari Kang Uok, bahwa kan iman itu naik turun ya Kang Mang. Nah untuk saya misalkan, untuk saya pribadi, supaya iman kita itu tetap naik gitu, gasnya itu tetap tancap pol gitu Mang, ada kiat-kiatnya nggak Mang? Itu harus Kan sering dibahas ke Iya. belakang waktu juga kemarin, supaya ya wajar manusia kan yazid wa yanqus, naik dan turun, itu hal yang karena memang galibnya manusia seperti itu. Tetapi tatkala dawan maka tetap sandaran vertikal kepada Allah, ilah bidzikrillah. Termasuk kalau memang kita lagi dawan, hati kita lemah, butuh obat penyembuh, maka ya itu penyembuhnya zikir, tatmainal qulub, harus diobati dengan banyak eling, masa kitanya eling, artinya zikir dan lain-lain, tetap maring Allah. Maka kalau sudah zikir, maka fa insyaallah akan terdetik di hati, ya Allah akan melaksanakan amalan-amalan yang baik. Insya Allah. Minimalnya kan mau, di hati mau, di lisan mau, dan nanti dipraktekkan, dilarapkan kalau bahasa Sundanya. Insya Allah ya, seperti itu. Baik Mang, terima kasih Mang untuk tipsnya. Saya beralih dulu ke Kang Uok ya Mang. Ini ada pertanyaan Kang dari Teh Yuli Pasanggerahan. Katanya bagaimana cara menahan hawa nafsu ketika kita di awal-awal dalam berhijrah Kang? Ada tipsnya mungkin dari Akang yang Kang Uok sempat rasakan? Berjemaah Kang. Berjamaah. Ya, berjemaah. Ketika berjemaah kita ada yang mengingatkan, selalu ada yang mengingatkan. Artinya ketika kita sedang dalam jemaah, malu gitu kalau misalkan ada banyak lah yang namanya hawa nafsu ya. Cuma ya alhamdulillah waktu itu saya mabok iman sih Kang, jadi saya bisa meninggalkan kenikmatan dalam tanda kutip yang terlarang gitu ya, karena saya bisa menemukan kenikmatan yang lebih lagi gitu. Otomatis saya pindah gitu. Iya. Oh ternyata nikmatnya dekat dengan Allah itu melebihi nikmat-nikmat yang lain. Manapun. Iya, jadi otomatis saya ringan saja waktu itu meninggalkannya, karena nikmat. Hati saya merasa kaya, merasa tenang, enak aja. Otomatis waktu itu hawa nafsu pun bisa dikontrol. Jadi saya tahu asa iya ini salah, itu benar, ini salah, harusnya seperti yang itu aja, straight aja waktu itu gitu. Jadi waktu mabok iman itu enak gitu, nikmat gitu. Masya Allah. Ini perempuan kan? Iya. Harus yang nanya perempuan. Dari Teh Yuli Pasanggerahan. Mas Turoh harus bergabung dengan Mas Turoh. Lalu ini ada pertanyaan lagi Mang buat Kang Uok dari Boleh. Teh Iin dari Lampung nih. Ada kendala nggak ketika awal berhijrah kemudian, atau malah banyak dukungan? Kalau awal itu justru kendala dari luar itu tadi yang saya sebutkan justru malah menguatkan. Malah menguatkan. Justru yang mengendorkan itu adalah kendala ketika kita telah lulus ujian, kesusahan, kesempitan dan sebagainya. Itu ketika kita sudah lulus itu kita dapat kemudahan kita dapat. Jadi awal itu yang saya rasakan itu saya dicaci, dihina, rezeki asa hese. Saya bilang ya Allah, ini kok sampai seperti ini kejadiannya gitu. Pada awal saya wah luar biasa lah uang itu, tapi tiba-tiba saya nggak punya dan wah luar biasa. Sempat ya Kang Uok juga ya, mengalami terus seperti dihina itu. dan sebagainya. Ketika pertama awal hijrah itu seperti itu, dia bilang kok sampai seperti ini kejadiannya. Tapi saya tidak menyalahkan. Betul. Waktu itu karena lagi mabok iman itu ya nikmat weh. Saya nggak peduli gitu. Saya waktu itu pergi ke Lampung pun saya cuma bawa uang 10.000 itu waktu itu. Saya udah manggung ke Lampung waktu itu. Saya nggak sadar saya cuma bawa uang 10.000. Cuma tenang weh, santai weh gitu kan. Pas di pesawat, wah 10.000 gitu. ATM semua nggak apa-apa. Waktu pertama hijrah tuh saya putuskan semua hubungan saya dengan bank tuh saya putuskan, saya tutup semua rekening. Wah, saking ngejosnya waktu itu. Jadi ketika ditanya masalah kendala di awal-awal, justru itu malah membuat saya jadi Semakin menguatkan. kesusahan, kesempitan itu malah membuat saya lebih strong.
Tapi ketika datangnya pujian, wah, tak gitu kan? Iya. Datangnya harta, itu masya Allah itu luar Itu biasa. ujian yang sesungguhnya Itu, mungkin ya, Kang. wah kelas atas itu, ujian kelas atas Kelas itu. tinggi, Kalau ya. orang diberikan kesusahan dia tobat itu, kalau nggak tobat tuh nggak wajar itu, aneh itu. Iya. Orang diberikan kesusahan dia nggak dekat sama agama itu aneh itu. Mau gimana lagi itu orang itu. Apa yang mau dicari ya? Itu mau dikasih ujian apa lagi tuh? Dikasih ujian miskin pun itu orang nggak tobat. Udah dikasih susah masih nggak tahu diri. Itu ngaco itu. Tapi ketika orang dikasih kekayaan, dikasih harta, dikasih keleluasaan, itu masih istiqomah, itu yang susah itu. Itu yang susah itu. Kalau orang dikasih miskin nggak tobat tuh ngaco itu, berarti aneh itu. Harus udah ngapain lagi itu. Gitu. Masya Allah, Kang. Jadi Jawabannya tuh. kalau ditanya masalah awal-awal itu ya malah kesusahan itu yang menguatkan sebenarnya.